Mbokku sebelum latihan itu bilang sama aku, yuk nanti pulang tak bawain jenang sumsum. Mbok arep meladen di rumah tetangga. Mbokku tuh meladen di rumah tetanggaku. Mbokku sebelum latihan itu bilang sama aku, yuk nanti pulang tak bawain jenang sumsum. Mbok arep meladen di rumah tetangga. Nanti tak bawain jenang sumsum sama juruhnya ya, gulanya. Mbokku di rumah tetangga juga repot banget. Mbokku juga nggak kebagian jenang sumsum. Itu rezekinya anak kecil itu. Mbokku masih ada cuman jenangnya tok itu, terus akhirnya nangis bilang sama mbokku, masih ada nggak gitu. Gurihnya Masya Allah. Karena santannya banyak banget. Wah. I'm so happy. Ini pencapaian yang luar biasa. Kalau meletup-meletup kayak gini tandanya apa? Matang. Ayo ini sambil belajar ya, nanti dikomentari ya kira-kira kesalahanku tuh ada di mana. Nah ini nanti disaring ya. Kalau biasanya gula merah yang ini tuh bersih ya. Nah ini jadinya bubur sumsumku sekarang malam jam 8:30. Nah, ini juruhnya ya. Ini air gula. Jadinya kayak gini ya. Ini tuh suatu pencapaian. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayo. Ini ceritanya aku akan percobaannya membuat bubur sumsum. Terus tak kasih pandan ya. Ini pandan itu kira-kira di freezer itu setahun ada. Aku cuci bersih terus aku masukin freezer ya. Jadi dia itu awet. Gula merah sama garam ya. Kita bikin bubur sumsum itu gampang ya. Tapi memang butuh gimana ya? Butuh ketelatenan, kesabaran kayak gitulah. Karena ini masa percobaan ya, bikinnya CKI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin 6 sendok sendok munjung ya. Ini Rose Brand ya. Kita kalau pakai Rose Brand di sini tuh 60 NT ya, kira-kira 30.000 satu bungkus. Nah, terus aku tambahin air. Katanya airnya suruh banyak, aku juga kurang paham. Nah aku pakai kocokan telur ya, biar gampang. Pandannya aku masukin. Ini aku beli santan 35 NT ya, di sini harus pakai santan. Katanya yang banyak itu gurih katanya. Masukin. Terus airnya tambahin lagi. Nah, katanya suruh nambahin garam ya, biar gurih. Garamnya sesuai selera ya, kalau suka banyak ya silahkan sekilo masukin ya. Nah, ini masih belajar ya. Wajanmu ini merek apa? Ini mereknya itu Italian Life Store ya. Nah, kalau biasanya orang-orang bikin bubur sumsum itu nggak perlu disaring ya. Kalau aku tak saring ya, biar ketok repot kayak gitulah. Biar terlihat repot. Wah. Karena aku bukan kebanyakan dari orang-orang. Kita saring. Ini kalau ditanya sehat apa enggak, sebenarnya ini bukan makanan sehat ya. Tepung beras itu karbohidrat. Terus santan kok direbus sebegini lamanya, apalagi itu santan kemasan, itu sebenarnya enggak bagus. Tapi yang namanya manusia, ya aku ini manusia ya pengen ya. Katanya itu apinya kecil aja, terus diaduk terus-terusan ya. Jadi jangan sampai ngempel. Aduk terus-terusan. Aku pakai ini ya, ini aku beli sendiri juga. Ini harus kesabaran ini, ekstra sabar. Nah katanya apinya nggak boleh gede, itu beneran apa enggak sih sebenarnya? Atau hanya sekedar mitos?
Nah, aku tuh selalunya kalau bikin bubur sumsum itu aku tambahin air lagi, tambahin air lagi, tambahin air lagi. Karena aku ngerasa kok airnya cepet banget habis gitu ya. Terus akhirnya apa tuh? Jadinya itu benyek, rusak. Aku tuh kalau ngelihat resep-resep itu di Mbak Nikmatul Rosidah ya. Aku ngelihat Mbak Ni itu masaknya tuh sabar, pelan. Masaknya tuh dengan hati kayak gitu. Tapi aku kan gak ora iso ngono masakku. Aku bikin Mbak Ni itu lembut banget masak loh. Aku tuh suka banget sama Mbak Nikmatul Rosidah ya. Beliau itu adalah seorang apa ya? Ibu yang hebat, terus istri yang hebat, mamah yang hebat, pokoknya hebat. Luar biasa. Halo Mbak Nikmatul Rosidah. Sekarang Mbak Ni di Kanada, wah. Aku tuh selalu lihatnya Mbak Nikmatul Rosidah. Ini nggak tahu ini ngaduknya sampai seberapa lama, sampai tanganku ini kemeng. Wah. Dari matahari terbit sampai terbenam, terbit lagi, terbenam lagi. Wah, wah, wah. Ini kayaknya sukses ini. Aku soalnya ngelihatnya tuh lembut. Tapi seberapa lama kita masak itu, seberapa lama kira-kira? Kalau di orang mantu itu, aku ngelihat orang mantu itu kan masaknya tuh barang-barang itu lama banget ya. Masaknya tuh pakai kayu. Aku santannya nggak mau over ya, karena ini udah separuh lebih. Nanti kalau misalkan sukses, lain kali bikin lagi. Ini katanya itu sampai nggak lengket sama wajan katanya loh. Tapi ini wajannya tuh alhamdulillah bagus ya. Nggak tahu sukses apa nggak, apa apinya digedein aja biar cepet. Aku tuh masak itu sebenarnya tuh ngambang-ngambang. Yang bikin enak itu dikasih gula merah itu nih kayaknya. Olahraga ini kayak bikin jenang. Ini nanti tuh mau tak pamerin ke anaknya, mbokku. Oh, asinya enak banget, asinya pas. Jangan takut ngasih garam ya, soalnya kalau nggak dikasih garam, dia bakalan dingin, kayak anyep gitu loh. Kayak hubungan yang tanpa buah rasa. Kita kalau masak bubur sumsum itu, pastikan tempatnya itu pancinya anti lengket, terus tempatnya itu yang gede ya. Aku tuh pernah pakai tempat yang kecil ya. Panci kecil itu malah susah. Ini yang ngajarin aku tuh dulu tempat gede ini tuh Mbak Wati. Dulu tuh Mbak Wati yang suka ngajarin aku bikin klepon. Aku tuh nggak bisa. Cendol, ini dibikin cendol juga bisa loh. Tinggal disaring. Terus kasih air es itu. Masih lama ya. Nah, setelah aku aduk-aduk, terus wis asat ya. Setelah asat itu aku tutup, aku biarin dingin. Sekarang aku mau bikin sosnya ya. Itu pakai daun pandan 1, terus pakai gula merah sesuai selera. Kalau mau banyak ya silahkan. Ini aku 1. Ini gula merahku tuh yang kayak gini. Ini aku suka banget sama gula merah yang ini. Bukan yang sepotong-sepotong itu, bukan. Ini gula merah gelondongan. Juruhnya itu aku tambahin garam ya, biar gurih ya. Itu sesuai selera lah. Nggak pakai garam juga nggak apa-apa. Ini aku kasih air. Terus aku rebus juga ya, pelan-pelan. Nah, aku emang sengaja nggak tak potong ya, toh kayak gini juga matang. Nah, ini tuh semua manis banget ya, aku jadi nggak mau tambahin gula pasir. Aku no like, I no like. Ini udah manis gila-gilaan. Nah, ini aku matiin biar dingin. Nah,
Ambil secukupnya ya. Masya Allah, lembut banget. Masya Allah. Wow, I'm so happy. Nah, kita tambahin air gula. Wow. Jadinya kayak gini ya. Ini tuh suatu pencapaian. Mohon dimaklumi ya kalau apapun yang terjadi di sekitaran sini. Nah, ini alhamdulillah banget ya. Ini suatu pencapaian besar dalam hidup aku. Aku bisa bikin bubur sumsum. Entah orang mau bilang sukses atau nggak sukses, tapi aku melihatnya itu sukses ya. Walaupun nggak selembut punya orang-orang ini, tapi menurut aku, wah, bismillah. Wah, ini pencapaian terhebat dalam sepanjang sejarah aku. Aku tuh dulu bikin ya. Aku tambah air tuh gagal. Ini tuh tersukses dalam sepanjang sejarahku, ya Allah. Gurihnya Masya Allah. Karena santannya banyak banget, wah. I'm so happy. Bahagia banget ya Allah. Ya Allah. Lembut banget. Mbak Nikmatur Rosidah. Akhirnya Yayu bisa bikin bubur sumsum. Kalau Mbak Nik bikinnya ada ditambahin tepung tapioka, kalau aku enggak ya. Aku cuman gini tok. Ini real tepung beras terus dikasih gula merah. Sausnya cuman gula merah sama garam sama pandan. Kalau Mbak Nik pas makannya masih dikasih santan, aku enggak. Ya Allah. Enak banget. Ternyata pas ngaduknya itu emang harus lama ya. Sampai dia meletup-letup. Terus setelah itu biarin sampai dingin baru dimakan. Wah. Aku nunggu selaparnya aku baru makan. Ya Allah. Teksturnya tuh lembut banget dari buburnya. Terus gurih ya, karena dikasih santan sama garam. Terus manisnya dari itu juruh ya, juruh gula merah. Aku nggak mau tambahin gula pasir, gula merahnya. Karena udah manis, terus aku tambahin garam biar gurih. Subhanallah. Masya Allah. Ini tuh peringatan banget ya. Kita itu kalau mau masak, kiranya masih belajar itu sedikit dulu. Kalau aku enggak, dulu itu tepung plastik sekilo itu tak masak semua. Itu salah ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita coba dulu 6 sendok atau 10 sendok. Nah, sambil belajar, sambil bikin, toh kita makannya nggak seberapa kayak gitu lah. Karena orang sini nggak ada yang mau makan ini. Di sini semuanya itu diet ya. Wah. Nah, aku putusin buat nambah ya. Aku nggak peduli entah malam entah apapun itu. Wah.
nambah segini. Kita kucurin air gula. Ini mungkin dari daun pandan yang udah lama itu ya, jadi kayak gitu. Ini hitam-hitam itu bukan dari gula merah ya, tapi dari daun pandan yang udah lama dari freezer. Nah, kanjeng nyonya bengek juga. Nah, menantunya juga belum sembuh ya. Alhamdulillah aku sembuh duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang sini kalau misalkan udah ke dokter itu tetap nggak mau minum obat ya. Karena katanya bilang kalau obat itu terlalu beracun. Kalau aku obatnya tak telan semua. Bismillah. Itu aku bangga sekaligus seneng ya. Bismillah. Memang daun pandan itu harus ya, wajib hukumnya, biar wangi. Santan juga itu hukumnya wajib ya, biar gurih. Masya Allah. Kalau aku tuh suka bikinnya di wajan ya, karena wajan itu nggak lengket, enak. Ngaduknya itu kayak yang wah. Ya Allah. Suatu ketika zaman dulu ini tuh ada cerita bubur sumsum ya. Aku tuh dulu masih kecil lah. Masih inget aku tapi. Mbokku tuh meladen di rumah tetanggaku. Mbokku sebelum meladen itu bilang sama aku, "Yuk nanti pulang tak bawain jenang sumsum." Mbok arep meladen di rumah tetangga. Nanti tak bawain jenang sumsum sama juruhnya ya, gulanya. Mbokku di rumah tetangga juga repot banget. Mbokku juga nggak kebagian jenang sumsum. Mbokku cuman kebagian sumsumnya tok, juruhnya habis. Terus habis itu disisain buat aku. Ya aku namanya anak kecil ya. Dari pagi aku tinggal sampai malam. Aku tuh udah bela-belain nggak makan. Aku keinget terus sama jenang sumsum. Giliran pulangnya, aku cuman dibawain jenangnya tok. Dan jenangnya cah cilik ya. Pikirannya ora dowo. Kayak gitu tuh aku kayak yang wah kecewa banget ya. Pengen nangis banget kayak gitu ya Allah. Jiwaku ki mutung ya. Aku nggak mau makan jenang itu. Aku diem aja. Mbokku ya diem aja. Mbokku tuh bukan tipe orang tua yang memanjakan anaknya, tuh nggak ada. Salah ya kaplok. Kayak gitu. Kayak nek manja-manja kayak nek. Terus dari jauh anaknya tetangga katanya pengen makan jenang sumsum, nangis juga. Anak kecil itu nangis. Itu rezekinya anak kecil itu. Mbokku masih ada cuman jenangnya tok itu, terus akhirnya nangis bilang sama mbokku, "Masih ada enggak?" gitu. Terus sama mbokku itu kan meladen juga ya itu ya. Anaknya digendong. Ya Allah anaknya nangis pengen makan jenang sumsum. Terus akhirnya ini jenangnya tok itu dikasih ke tetangga yang jauh itu untuk dibawa pulang, mau dibikinin gula merah sendiri. Itu berarti jenang sumsum itu rezekinya tetangga yang jauh, yang anaknya digendong itu pengen makan jenang sumsum. Itu aku masih kecil kok kayak. Pikirannya belum panjang. Gara-gara dijanjiin jenang sumsum. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
Wah, aku tuh lama banget nggak bikin ini. Aku bikin ini tuh wah, mungkin setahun yang lalu ya. Aku dulu tuh nggak tahu takaran. Pokoknya pancinya cukupan, tepungnya sekilo masuk, airnya kurang. Wah, bubrah pokoknya. Wah, ini dengan rasa bangga dan senyum kebahagiaannya. Tapi nggak boleh sering-sering makan makanan kayak gini ya. Karena tepung beras itu karbohidrat. Terus dia itu mengandung tinggi gula. Ketambahan sama gula merah ini juga tinggi gula ya. Jadi masuk ke tubuh kita, apalagi malam-malam, kita udah nggak ada aktivitas, gula itu diserap oleh tubuh menjadi lemak ya. Kalau kita nggak olahraga, nggak gerak. Jadi boleh makan kayak gini, tapi nggak boleh terus-terusan. Kalau kita pas seneng aja, kalau kita pas nyidam. Yang namanya manusia itu pasti ada masa-masa nih. 1 bulan sekali itu kayak nyidam ini, pengen ini, kayak gitu. Kadang nanti lurus lagi, kadang nyut kayak gitu. Aneh. Kira-kira video ini kayak gini. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive, take care, selalu bersyukur. Bye-bye.